Halo, gua Ben. Gua Jody. Gua bakal ditanya-tanyain sama teman-teman dari Kapanlagi.com kapanlagi.com dan kita akan menjawab. Yang satu pertama, yang ini kedua. Bedanya. Bedanya sebenarnya yang pertama. Perbedaannya ya Pertama kan dari cerita pendek, ya. Mbak Dewi Lestari. Nah, kalau yang kedua ini kami user generated movie. Kami sempat untuk segi ceritanya pun kami sempat sayembara Ya. dan ada 2000 orang yang ngirim, itu audiens, dan 2 orang terpilih, yang satu dari Jawa Barat, yang satu dari Bali ya. Iya. Dan Jadi ide sebenarnya mereka. cerita ya, jadi sebenarnya kurang lebih filosofi kopi yang kedua ini ada ide ceritanya juga yang datang dari audiens. Iya. Audiens itu ya bisa dari pembaca buku Dewi Lestari, dari penonton film yang pertama, dari fansnya Ciko, dari fans gua, dari fans Angga, dari teman-teman yang karena kita waktu itu ngadain di sosial media ya. Betul. Jadi kita sebar di sosial media, terus ada 2000 orang yang submit. Jadi kurang lebih filosofi kopi yang kedua ini jadi bukan dari buku lagi, tapi kita ngembangin dari ide cerita dari orang-orang. Tapi tetap dikurasi sama Mbak Dewi Lestari, dan perbedaannya lagi adalah yang nulis di sini ada Angga Dwi Mesa Songko, Yeni Yusuf yang nulis yang pertama, terus Irfan Ramli yang nulis Saya Dari Timur. Dan di kedua ini temanya adalah tentang sahabat sejati, tentang bagaimana cara 2 orang sahabat ini membangun kembali kedai yang tadinya mereka udah jual. Kalau yang pertama kan temanya memaafkan kan, karena masing-masing karakter itu punya ego, punya luka sama masa lalu, dan punya masalah sama orang tuanya, dan bagaimana cara mereka memaafkan dan akhirnya selesai. Sama dari segi lokasi juga yang kedua ini jauh lebih banyak lokasinya. Ada di 6 kota. Ada di 6 kota. Kalau yang dulu mungkin cuma ada di Jakarta, Ijen, Lampung. Sekarang ada di Jakarta, Jogja, Bali, Makassar, Toraja, Lampung. Terus juga dari segi pemain sekarang lebih besar, Lebih banyak. Terus ya skala produksi juga 2 kali Besar. lipat ya Ben. Iya, harga juga lebih mahal karena kita berdua di sini juga produser. Itu salah satu perbedaan juga. Ada lagi perbedaannya. Yang isi soundtrack kita berdua. Original soundtracknya Sahabat Sejati. Sahabat Sejati itu kalian berduanya? Yes, Iya. kita berdua. Lagunya Ceylon Seven di aransemen sama kakaknya. Friendly. Ya sebenarnya awalnya karena banyak orang-orang ketika nonton sebuah film yang diadaptasi dari novel, mereka kadang ketika keluar dari bioskop habis nonton filmnya mereka ngerasa film ini gue ngerasa ketika gue baca bukunya kok filmnya nggak merepresentasikan apa yang gue baca ya, kok filmnya nggak sesuai dengan apa yang di imajinasi gue ya. Nah untuk bisa supaya audiens merasakan ada kedekatan antara dia dengan si film tersebut ketika dia baca bukunya apalagi, jadi ya kita memberikan ruang kepada mereka supaya mereka juga bisa memberikan ide terhadap project ini, bahwa project ini juga bagian dari mereka juga gitu. Iya. Dan gue tambahin sedikit, karena emang filosofi kopi ini kan bukan cuma film. Kita ini kan movement. Dari awal kita berangkat itu karena yang pertama karena kita ingin kenalin profesi barista, kopi di Indonesia, dan yang kedua ini kita pengen lebih meluas. Sekarang ini apa sih kegelisahan orang-orang pencinta kopi? Apa sih penggiat kopi ini, apa yang lagi mereka, isu apa yang lagi happening gitu loh di sekitar mereka. Nah itulah yang pengen kita bawa juga, supaya ketika kita rilis filmnya itu bisa sampai pesan apa yang ingin mereka bicarakan gitu. Supaya menyemangati kita syuting aja. Oh gitu. Iya. Iyalah, Masa lihat-lihat kita dia diem mulu, ya. Lihat dia, ngeliat Om Tio, aduh. Ya. Kan kita kasih lah Nadine menurut supaya kita terhibur, kita senyum. Otomatis ada kopi, ada espresso, ada americano, tapi cappuccino-nya nggak ada latte. Susah dong. Dan 2 itu ibaratnya cappuccino sama latte. Sekarang pakai susu. Si Nadine sama Luna, Tara sama Bri itu adalah ide dari
orang yang udah Iya. nyumbangin cerita Dari audiens yang dari audiens loh. Ngasih Ada ide tiba-tiba muncul karakter Tara sama Bri. Kita harus berterima kasih sama mereka. Iya. Sebenarnya lucu-lucu sih yang nulis dia cerita. Ada yang ceritanya band nama Jody homo. Ada yang band nama Jody kawin sama Julia Estelle. Jadi the first polyandry movie in Indonesia. Banyak lah pokoknya ide-ide yang aneh-aneh. Wah, absurd. Gue, seenak-enaknya sih Ben. Karena dia terlalu idealis orangnya nggak sih? Gue aja pas nonton gue juga sebel gitu, nggak gila juga nih Ben ya dalam hati gue. Parah ya. Kemarin kita baru review kan? Kita baru review, kemarin kita baru final mixing sampai jam 1. Gue tuh ngoceh-ngoceh sendiri gitu liat. Ceritanya kelakuannya si Ben enak-enaknya dia aja. Dia tuh sangat idealis kan. Jadi ketika dia ada ide, tiba-tiba dia bilang, "Cot, kita jual aja nih, kita keliling Indonesia karena kopi Indonesia harus dibagi." Dia setuju, dia yang punya tempat kan. Jual kedainya, beli kombi. Setelah keliling pakai kombi, tiba-tiba, "Cot, kita balik lagi ke Jakarta. Kita bangun kedai filosofi kopi, kita jadiin kedai nomor 1." Tapi dia sabar. Gue malah ngeliat karakter Jody, gila nih Jody. Yang gue benci banget juga Jody terlalu sabar. Nah. Kok bisa ya? Seorang Jody tuh sesabar itu sama Iya. manusia yang namanya Ben. Iya. Dan Jody pelit banget sih, yang gue benci juga. Betul. Gue kalau punya teman kayak Jody, gue keplakin mulu kali. Lu pelit banget sih. Pop. Tapi si Ben sama Jody ini kenapa dia bisa sedekat itu, kenapa dia bisa nempel gitu, karena emang dari kecil dibesarinnya bareng. Iya. Dari umur 8 tahun. Dari umur 8 tahun udah di Ben gak punya siapa-siapa, diangkat anak sama orang tuanya Jody, main bareng, tidur bareng, apa bareng semuanya. Jadi akhirnya mereka jadi dua orang sahabat sejati yang kayak saudara. Gue aja bingung nih karakter gue yang mana sekarang. Ya kita hidup di mana kita bingung nih. Ya, karena kita udah kelamaan hidup di band, dia juga jadi. Iya sih, karena kita menciptakan beneran kan si dunianya mereka gitu. Kalian bisa datang ke kedai kopinya, terus di kedai kopi pun kadang-kadang kita juga selalu dipanggil Ben dan Jody sama sama customer yang mau beli kopi di situ. Jadi tiap kita ke kedai kopi sih. iya sih. Kemana-mana kita pasti panggilnya Ben, Jody, jadi susah untuk keluar dari karakternya. Dan menurut gua perbedaannya, gua nggak seenak Jidat kayak Ben. Dia nggak asli Ciko nggak se Gua kalau ada pernah itu. gua orangnya sangat nggak enakan, gua orangnya kayak gimana nih kalau menurut lu jadi gimana? Ini gimana? Kalau Ben, mana ada permisi. Set. Iya, nggak peduli setan ya. Ada. Bodoh amat. Oh terus juga kalau Ben kan kayak manusia purba, Iya. dekat dengan teknologi. Kalau lo kan, Instagram kayak gitu. kalau lo kan Instastory banget anaknya. Gue Instastory nih, hampir gue Instastory nih. Millennials Parah. banget. Kalau Ben mana mau? Nggak ngerti, bukan nggak mau ya. Ngerti. Walaupun ngerti juga kayaknya dia nggak mau sih. Paling SMS doang Ben, sama telepon. Dan itu pun dibeliin Jody handphone-nya, dibeliin Tara. Kalau Yang jelas dia nggak pelit. iya sih, Dia nggak baik sepelit banget. itulah. Gue suka ditraktir makan nih. Kalau Kalau Jody, gua- dipotong gaji. Iya. Terusnya nggak sepelit Jody, terus apa ya? Lu nggak sesabar Jody lah. Nggak susah iya sih, gue nggak sabar Jody sih. Jody sabar banget men. Jody sabar banget, Parah. Jody sabar banget. Iya sih, gue nggak sabar Jody. Nih, bakmi babi dia. Iya. Dia nawarin Kayak gua kan bakmi beli babi. bakmi babi kan si Jody. Soalnya kan gue Chinese. Bakso babi ya. Iya, suka yang makan babi B2. Jadi ya kalau nggak bakso babi, bakmi babi. Ben ngapain nih? Kalau nggak bisnis kopi? Nah, jadi petani kali. Iya sih. Petani kopi. Berani. Iya. Kalau gua menurut pengalaman yang baru aja terjadi kemarin setelah kita hasil final mixing, kita optimis bahwa kita membuat sesuatu yang baru dan hasilnya menurut kita ada kemajuan dari yang pertama ke yang kedua. Jauh. Kita puas bikin yang kedua ini. Kita bangga untuk bikin yang ini. Banget. Ya optimis film ini bisa dinikmatin dan ya bisa dinikmatin. Iya sih. Ya film ini kalau nonton yang pertama mungkin film ini memang lebih dewasa dari secara cerita, secara gambar. Angga juga sebagai sutradara menurut gue
menunjukkan banget kemampuan dia sebagai sutradara dengan sinematografi yang dia ciptakan sedemikian rupa, luar biasa sih menurut gue. Terus ceritanya juga flow-nya enak banget, ditambah musik-musik yang ngisi soundtrack, ada Glenn Fredly, Leana Rachel, Robbie Navikula, 420, Fat Steffi, Bandanera, Pure Saturday, vokalisnya Suar ya? Suar, terus Cak Lontong. Gue lagi mikirin lontong. Udah maksudnya jangan kasih tau semua biar dia nonton. Nah, iya. Pokoknya bener-bener apa ya, dari cerita, sinematografi, terus lagu, cerih, ditambah banyak. Permainan apik dari semua pemain. Pemandangan Toraja yang Toraja tuh mimpi gue banget gue bisa nyampe ke Toraja. Gue dari dulu tuh sering berandai-andai kapan ya gue bisa ke Toraja. Kenapa gue pengen ke Toraja? Karena gue lihat bentuk rumahnya itu. Yang begini. Iya kan? Dan dari gue kecil tuh, gue pernah cerita sama lo. Iya. Gue pernah cerita sama lo. Jawab. Iya, Gue gak terusin. Pernah. Gue pernah cerita gitu. Kayak dari gue kecil gue tiap lihat rumah Toraja tuh kapan ya gue sampai di sini, rumah apa sih? Rumah apa sih ini di Toraja? Toraja itu di mana? Gue nggak tahu dulu waktu gue kecil. Akhirnya lama-lama gue tahu. Nggak tahunya gue sampai ke Toraja karena syuting ini. Syuting lagi. Kita sama Gua makan di situ steak kerbau. Tahu nggak rasanya apa? Kayak lu. sendal jepit. Bro. Gila, alot. Kuat banget. Kayak Katanya sendal. ini steak paling enak di sini. Iya, Steak dan harganya kerbau. mahal banget Harus kan? coba mahal. Mereka bangga gitu. Pas makan gue. Anjir. Ini kalau gigi lo goyang, nih ninggal di situ.